rekan-rekan media juga kami persilahkan untuk berdiskusi. Silakan boleh disiapkan pertanyaan-pertanyaannya juga kepada delegasi Indonesia yang akan ada di Cannes Film Festival 2025. Setelah tadi ada penjelasan yang sangat luar biasa dari Bapak Menteri kita dan juga dari Bapak Ahmad Mahendra, dan kita akan lanjutkan dengan mengobrol. Ini sangat luar biasa antusias yang diberikan. Ada tentunya Ibu Kristen Hakim dan Mbak Chelsea saya juga hadir di sini turut menyaksikan dari ini. Iya, ada yang tapi mereka. Dan teman-teman media, terima kasih sekali lagi apresiasi yang sangat luar biasa terhadap industri perfilman Indonesia. Mungkin kita akan langsung mengobrol pertama kepada Pak Menteri Pak Fadlizon. Pak, ini menarik hadiran insan perfilman yang lain dulu ya. Berarti kita ke Pak Wamen dulu, ke Mas Giring, Ganesha dulu nih. Berarti kita pengen tahu dukungannya melihat perkembangan sinema kita di mata internasional. Dari mulai sejak pejabat, bahkan dari sebelum kita udah mengenal juga sering hadir di acara gala premier film, menonton film Indonesia dan lain-lain. Dan kita pengen tahu Mas, dari Mas Giring sebagai Wakil Menteri Kebudayaan, melihat perkembangan sinema kita yang tadi prestasinya di tahun ini sudah sangat luar biasa. Gimana Mas melihatnya? Silakan. Siap, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu-rahayu. Izin Pak Menteri, teman-teman media semua, tamu kehormatan yang hadir di sini. Putus-putus ya, izin ya. Semenjak dari Pak Menteri dan saya dilantik, memang waktu itu pertama kali kita bikin kopi pagi ya bersama teman-teman sineas. Karena kita lihat bahwa perkembangan industri film dan juga perkembangan semua IP dari perfilman Indonesia itu sekarang sudah luar biasa. Pas kita telaah lagi, Pak Menteri dan saya telaah, karena apa? Karena para teman-teman semua, keluarga besar, komunitas perfilman Indonesia itu sangat kompak. Iya, mereka bersaing, iya benar. Mereka bersaing, tapi bersaing yang sangat sehat. Dan kita bisa lihat sendiri semua saling support. Semua saling menonton film satu sama lain. Misalnya contoh kemarin ketika ada Jumbo naik daun, semuanya support. Dari Mbak Mira Lesmana, Riri Riza, Reza Rahardian, Joko Anwar, semuanya support. Karena mereka percaya bahwa sebuah film bisa sukses akan membawa semua perfilman bersama. Saya ingat sekali ketika waktu itu kita dilantik di Oktober, di Desember kita ada JAF. Ya kan? Ada JAF Festival yang insya Allah tahun ini 20 tahun. Dan pertama kali mereka mengadakan JAF Market kemarin di Desember. Dan saya melihat sendiri betapa Mas Reza Rahardian itu kemana-mana bawa laptopnya dia, cuma pakai pokoknya budget t-shirt biasa, pitching satu sama lain, bertemu dengan semua stakeholder, distributor, sales agent yang ada waktu itu datang ke JAF Market. Saya melihat sendiri Mbak Dian Sastro juga melakukan hal yang sama untuk filmnya. Saya nggak tahu film apa waktu itu ya. Dan saya ingat sekali waktu itu Pak Menteri sama saya dibawa sama Mbak Ebe sama teman-teman ya kan, keliling satu booth ke booth lain. Dan semua saya lihat tidak ada persaingan. Semuanya benar-benar mencintai industri ini. Karena kalau satu film maju, dua film maju, otomatis semuanya akan maju ya bersama. Itu yang membuat saya ngerasa bahwa ini Kementerian Kebudayaan harus lebih gaspol lagi untuk mendorong agar perfilman Indonesia lebih ada presence-nya di festival-festival luar negeri. Karena saya mendapat kabar juga, insight, ya, I did a bit of research, bahwa kalau dulu semuanya individu, jadi tidak terkoordinasi jadi satu, gitu, sporadis, semua berangkat, ayo ke Cannes. Dengan hadirnya negara, jadi sekarang kita semua bisa terkoordinir, semua di satu Indonesia Pavilion, seperti yang kemarin Pak Menteri juga cerita di Hong Kong Film Art juga melakukan hal yang sama ya Pak ya, bahwa semuanya terkoordinir. Jadi semua orang pengen tahu apa sih ada di Indonesia gitu. Ternyata di Indonesia kan tidak hanya horor, ternyata di Indonesia ada animasi, ternyata di Indonesia humor, ada film komedi yang luar biasa. Di Indonesia ada film budaya yang luar biasa. Jadi inilah komitmen dari Pak Menteri
bahwa tahun ini pokoknya dan seluruh ya, setiap tahun kita harus hadir lebih banyak lagi di festival-festival internasional. Tidak hanya Cannes, mungkin ke depan ada Busan, terus ada Toronto dan yang lainnya. Ini kita berusaha semaksimal mungkin karena presence-nya membawa delegasi-delegasi dari para sinias-sinias agar mereka punya presence untuk bisa bertemu dengan sales agent ternama, terus bisa bertemu dengan distributor ternama di sana, dan bisa bertemu dengan agensi-agensi film di negara tersebut. Agar apa? Karena yang paling penting semua orang tahu bahwa film-film Indonesia sekarang kualitasnya sudah luar biasa. Ya, situ dia tepuk tangan dong untuk Mas Giring. Terima kasih. Nanti kita kembali ke Mas Giring dari pertanyaan teman-teman media. Tapi kita ke Pak Andika Permata dari Provinsi DKI Jakarta, yang tadi juga sempat disinggung oleh Pak Ahmad Mahendra bahwa saat ini juga tengah dalam visinya yaitu DKI Jakarta untuk menjadi kota sinema pada tahun 2027 nanti. Bagaimana Bapak melihat Jakarta menjadi melting pot bagi ekosistem perfilman, bukan hanya para insan film tanah air, tapi juga internasional, Pak? Silakan. Iya, terima kasih. Jadi sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta diposisikan sebagai kota global. Salah satu indikator kota global itu 15% adalah cultural experience. Nah, kita melihat bagaimana industri perfilman yang bergeliat di Jakarta ini dapat menjadi ekosistem untuk Jakarta naik peringkatnya dalam konteks kota global. Nah, adapun terkait dengan multikultur yang ada di Jakarta, ini merupakan satu sumber daya di mana Jakarta bisa tampil bersama-sama para penggiat perfilman untuk mengangkat kota Jakarta. Dan tentunya mohon izin Pak Menteri, Pak Wamen, kami senang banget bisa bersinergi dengan Kemenkebud di tahun ini, dan kami juga bersama para penggiat film lainnya, ada Mbak Ebe, Mbak Rina Damayanti, kami sudah 5 tahun menyelenggarakan Jakarta Film Week. Dan di platform tersebut kami juga akan mempromosikan Jakarta Film Week. So jadi saya melihat industri perfilman di Jakarta dan Indonesia harus keren, dan langkah DKI Jakarta di Cannes Film Festival ini sebagai bentuk komitmen, di mana di tahun 2027 Jakarta berumur 500 tahun. Dan sebagaimana apa yang akan kami persiapkan baik dari Pak Gubernur maupun Pak Wagub, bagaimana di tahun 2027 kita memiliki sebuah event yaitu Jakarta International Film Festival. Nah, dari Cannes ini kita akan berawal. Demikian. Yes, Pak Andika, pengen tahu juga, kita pengen dijelaskan juga untuk rekan-rekan media di sini. Kira-kira potensi apa saja yang mungkin nanti bisa tercipta ketika nantinya para insan film juga memperkenalkan sinema Indonesia dan berjejaring dengan para insan film global seperti di Cannes. Dan ini kan tersorot, apalagi targetnya di 2027 tadi Jakarta menjadi kota sinema. Silakan, Pak. Iya, jadi dalam acara March Film di sana, kami akan membuat satu platform yang namanya Filming in Jakarta. Nah, kami bersama para BUMD, bersama para asosiasi perfilman, kami sudah membuat satu produk atau fitur di mana aset-aset Pemprov DKI Jakarta itu akan kami promosikan. Dan untuk aset BUMD itu, para BUMD dalam hal ini ada Pembangunan Jaya Ancol, di mana kami memiliki lokasi-lokasi syuting di bawah Ancol, termasuk di Pulau Bidadari dan Pulau Dolphin. Dan kemudian aset-aset milik Jakarta Propertindo, ada Jakarta International Stadium, ada race-nya IPRIX dan lain-lain. Bahkan kita punya instalasi-instalasi yang kuno milik Pamjaya. Nah, semua itu dipaketkan dan diskonnya 50% untuk membuat film di aset tersebut. Dan yang kemudian di aset-aset Pemprov lainnya seperti museum, Pak Gub dan Pak Wagub berkomitmen retribusinya kami nolkan. Dan terkait dengan pengaturan permit lainnya, ini masih dalam tahapan konsolidasi karena juga akan terkait dengan perizinan yang dirilis oleh pemerintah pusat. Namun komitmen Pemprov DKI-nya sudah bulat. Seperti itu yang akan kami Wow, bentuk dukungan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Jadi lebih banyak insan perfilman, tidak hanya tanah air, tapi dari global akan live shooting di Jakarta dan juga terekspos semua potensi-potensinya. Terima kasih Pak penjelasannya. Nanti kita kembali dengan pertanyaan teman-teman media, tapi kita ke insan perfilman kita yang juga turut hadir sebagai delegasi di Indonesia untuk Cannes Film Festival. Yang pertama kita ke Mas Reza Rahadian. Tepuk tangan untuk Mas Reza Rahadian. Karena setelah dari JAF, lalu ke Hong Kong International Film Festival, dan sekarang akan ke Cannes bersama film Pangku. Bisa diceritakan Mas Reza ke teman-teman media,
Apa saja yang akan dipresentasikan di Cannes dan jadi tujuan dari gambar gerak di sana? Silakan. Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan wartawan, Pak Menteri, Wamen, Pak Andika, semuanya, Pak Mahendra. Mungkin saya singkat saja bahwa Cannes ini adalah proses panjang yang tidak diawali dari perjalanan di JAF Future Project. Jadi semua pintu itu terbuka di JAF Market. Waktu itu kami selected untuk bisa ikut presentasi tentang film kami di JAF. Kemudian dari situ bertemu dengan banyak programmer, program director dari festival, kemudian produser yang tertarik dengan proyek kami. Lalu dari situ kami mendaftarkan juga di HAF untuk bisa mengikuti. Kami dapat selected lagi dan dari situ perjalanannya berlanjut ke Cannes. Jadi HAF Goes to Cannes ini sebenarnya adalah sebuah program di mana kami berkesempatan untuk mempresentasikan film kami. Kemudian ada semacam excerpt yang harus kita tunjukkan 10 menit kira-kira. Beda dengan di HAF mungkin cukup 3-5 menit, di Cannes agak lebih panjang, sekitar 10 menit yang harus kami sampaikan. Materi film, cerita, dan disitulah kami nanti mempresentasikan di mana mungkin akan ada kolaborasi atau kerjasama atau grants yang bisa kami dapatkan entah dari source yang mana gitu. Tapi kesempatan itu besar bagi kami di Gambar Gerak, bagi saya sendiri sebagai di penyutradaraan. Secara singkat itu yang ada di Cannes. Jadi keterlibatan Pangku dalam hal ini. Pertama saya mau address dulu soal saya merasa sangat berbahagia karena sebelum Pak Menteri kami mungkin berhadapan paling sering sama Pak Mahendra gitu ya di film. Kehadiran Pak Mahendra tuh buat insan film tuh besar sekali. Sampai kemudian sekarang saya sangat merasa bahwa baru kali ini saya ngerasa sampai ke menterinya, ke wamennya, ke Pak Mahendranya, pejabat-pejabatnya, sampai ke Pemda DKI-nya gitu. Semua tuh sangat memberikan atensi yang luar biasa terhadap kemajuan perfilman, dan tidak hanya perfilman tapi kebudayaan in general. Saya juga berharap mudah-mudahan nantinya ke depannya, saya yakin sekali Pak Syaifullah kayaknya ada di sini ya Pak ya. Iya, saya berharap sekali Bapak juga bisa memberikan dukungan, karena saya yakin di Direktorat Bapak sekarang menggantikan posisi Pak Mahendra dulu. Mudah-mudahan makin banyak kerjasama dengan insan film yang bisa berlanjut ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi berterima kasih kepada seluruh jajaran kementerian, Pemda DKI yang sudah memberikan support untuk kami bisa berangkat dan merasa kehadiran pemerintah itu nyata gitu ya, setidaknya bagi banyak insan film Indonesia. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih Mas Reza. Kita ke Mbak Ibe yang luar biasanya di tahun ini tidak hanya kembali ke Cannes sebagai produser yang pernah terpilih ikutan program Producer Network, tapi kali ini menjadi salah satu juri. Wow, luar biasa di salah satu program kompetisi yaitu Cannes Critics Week. Mbak Ibe, ini boleh diceritakan ke teman-teman media bagaimana sebagai juri ini rasanya, boleh diceritakan dan kegembiraannya dari Mbak Ibe, silahkan. Ya, sebelum menjawab itu, saya setuju sama Reza bahwa saya juga secara pribadi dan mungkin juga sebagai production company, saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada komitmen dari Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Mahendra, dan seluruh jajarannya gitu ya, untuk kemudian melanjutkan apa yang program yang sudah ada. Kita bisa pergi bersama-sama membawa nama Indonesia, dukungan juga kepada filmmakers, lalu kemudian misalnya nanti akan ada lab-lab yang diadakan juga untuk para filmmakers gitu. Dan lebih senang sekali karena sekarang bukan hanya pemerintah pusat tapi juga ada Pemprov nih gitu. Ini kita juga semalam diundang sama Pak Andika sama Pak Wagub, dipresentasikan tentang visi Jakarta untuk menjadi kota sinema. Artinya sebenarnya ke depan ada banyak potensi di depan mata yang sebenarnya sebagai filmmaker kami juga sudah siap sedia gitu loh. Kapan saja ketika kami akan dilibatkan, tentu saja kami akan siap gitu. Jadi mudah-mudahan sinergi ini ke depan akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar gitu. Terkait juri misalnya gitu ya, ya saya sih secara personal sebenarnya macam-macam lah, mix, sedikit takut, senang pasti, bangga iya gitu. Tapi saya yakin bahwa ya sudah, ini kan kita dipilih itu berarti mungkin panitia melihat bahwa
ada sesuatu hal dari Indonesia gitu loh. Pasti juga mereka melihat ada representasi, mungkin misalnya ada yang dari Asia, ada yang dari benua mana gitu. Tapi pada intinya adalah tentu saja kita diundang ke sana sebagai juri, artinya sebuah kebanggaan gitu lah. Dan menurut saya itu sesuatu hal yang mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk sinema Indonesia ke depan di internasional. Yes, itu dia Mbak Eme. Tapi boleh sedikit lagi Mbak Eme, boleh dijelaskan mungkin ke teman-teman media terkait program kompetisi Kan Kritik Suci ini, karena kita mengingat juga beberapa film Indonesia pernah masuk di program ini juga Mbak Eme. Silakan. Jadi kan International Film Festival itu dia memiliki 3 section, satu section utama di main competition, di mana misalnya Renoir, film yang saya koproduksi itu masuk di sana. Ada 2 section lagi, yaitu Director Fortnight, di mana Molly Surya tahun 2017 itu pernah masuk ke sana, dan kemudian juga ada Sema de la Critique. Regas Banu Teja pernah memenangkan film pendek waktu itu. Terus film saya Tiger Stripes 3 tahun yang lalu juga memenangkan Grand Prix gitu. Jadi Sema de la Critique adalah sebuah section di mana section ini diperuntukkan untuk filmmaker debut pertama dan kemudian kedua. Kemudian ini film cuma 7 gitu, jadi makanya namanya Critics Weeks, karena 7 hari mereka men-screening atau mengkompetisikan 7 film panjang, dan kemudian tahun ini ada juga film pendeknya 10, tapi setiap tahun sekitar 10 sampai 12 film pendek gitu. Dan sebagai juri juga bersama-sama juri yang lain, ada perwakilan sinematografer, ada perwakilan aktor, ada perwakilan produser. Kami akan memberikan awards, 4 awards untuk berbagai kategori. Ada film terbaik, ada sutradara terbaik, ada aktor atau aktris terbaik, dan juga film pendek gitu. Yes, itu dia penjelasannya. Terima kasih Mbak Eme atas penjelasannya. Dan setelah kita ngobrol dengan para narasumber, sekarang kita berikan kesempatan untuk teman-teman media yang ingin bertanya.